Nah, oke teman-teman, kembali lagi di podcast Cak Tarno. Nah, mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pembelajar yang lagi studi atau yang masih ingin mendalami ini ya, siapapun sebenarnya siapapun jadi ini bebas pada dunia intelektual lah. Kali ini kita ingin bertanya kepada saudara saya yaitu Bang Daris terkait metodologi penelitian. Ya. Nah, metodologi penelitian. Nah, memang seringkali orang yang sedang meneliti ini, terutama yang lagi studi Bang, untuk tugas akhir. Ya, itu pada sudah akhir itu sering kali aku ini mau nulis apa sih, kan gitu. Aku mau nulis apa ini? Galau, langsung cemas. Nah, sering kali juga. Ketika dia nulis akhirnya memutuskan itu, sementara di perjalanannya dia sendiri tidak pernah punya kedekatan Bang dengan apa yang dia teliti. Akhirnya apa? Akhirnya buntu juga kan gitu loh. Ini sering kali kami temuin di tengah perjalanan akhirnya gagal penelitiannya, tugas akhirnya gagal. Nah, harapan saya podcast ini dapat membantu teman-teman yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kan gitu Bang. Oke, langsung saja Bang, bagaimana itu Bang strategi ketika orang mau meneliti untuk tugas akhir. Nah, jadi ini saya nggak urut yang jelasinnya, saya dari tempo hari apa sih istilah kita tuh? KDST. Oh iya, KDST. Saya punya sama Cak Tarno tuh punya bahasa sendiri. Setelah sekian lama kita ngobrol-ngobrol metodologi itu, ternyata kita tuh menyimpulkan bahwa sebenarnya ada cara yang cukup mudah untuk memeriksa atau mengecek apakah topik penelitian kita itu kira-kira akan cocok atau tidak dengan kita, ya, namanya KDST. K itu artinya konkret. Iya, konkret. Bahwa apa yang kita teliti konkret sebagai penelitian. Konkret di situ. Sebagai permasalahan. Bahwa itu memang masalah. Jadi bukan masalah yang kita buat-buat gitu loh. Maksudnya gini, kan ada masalah yang hanya ada di kepala kita sebagai peneliti. Biasanya itu agak sulit nanti ketika kita paksakan ya. Umpamanya gimana ya contoh? Contoh gini lah ya, kalau ilmu administrasi itu ya, kayak umpamanya ada kita di suatu kantor nih, kemudian kita belajar tentang ilmu SDM, terus ada beberapa penyakit dalam SDM. Padahal kantor kita nggak ada itu. Oh iya. Terus? Lalu kita ngarang-ngarang gitu. Nah, itu kan repot. Jadi masalahnya benar-benar harus memang masalah real yang dialami oleh si pelaku di lapangan, baru itu kita bisa menjadikan itu topik ya, bisa mengangkat itu jadi topik. Umpamanya apa? Kalau SDM mungkin enggak sih. Kepemimpinan itu kadang-kadang tuh suka di ilmu administrasi itu teori kepemimpinan kan salah satu yang menonjol ya. Nah, padahal tidak ada masalah sebenarnya. Masalahnya bukan di kepemimpinan, tapi karena dia terpesona dengan teori-teori kepemimpinan, lalu dia pikir, ya sudahlah saya coba pakai ini di objek penelitian saya di perusahaan ini umpamanya. Padahal ternyata permasalahannya bukan itu. Ujung-ujungnya dia kan maksain diri itu. Nah, itu satu. Soal konkret K-nya. Kemudian D, dekat. Dekat ini macam-macam artinya, tapi yang paling jelas adalah bahwa paling tidak kita pernah bersentuhan lah dengan topik itu, atau kita punya concern pribadi tentang topik itu. Umpamanya gini, kita yang paling gampang itu apa ya? Yang ini, apakah kedekatan itu kita terlibat langsung dalam aksi
atau terpengaruh oleh literatur yang kita baca kan gitu. Ya, umpamanya di kantor kita kerja sebagai manajer pemasaran. Otomatis sebaiknya topik yang kita angkat itu yang berkaitan dengan memang bidang pekerjaan kita itu. Tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya kita nggak perlu banyak belajar lagi sebenarnya tentang topik itu. Secara praktik kita sudah melakukannya kan gitu. Terus kedekatan, D-nya dekat. Atau walaupun kita tidak pernah bekerja di ranah itu, paling tidak itu sudah jadi perhatian kita dari jauh-jauh hari, bukan pas dadakan pas kita mau meneliti baru kita perhatian dengan topik itu gitu. Kayak saya dulu kan budaya organisasi PT Kereta Api, waktu itu PT KAI. Oh ya, sampai sekarang namanya masih PT KAI ya. Itu karena saya sudah lama saya punya perhatian tentang kereta api ini. Penasaran bahwa kok setelah kemerdekaan ini nggak jauh beda ya dengan apa yang terjadi, yang peninggalan Belanda. Kereta api itu kan peninggalan Belanda ya. Kok segitu-segitunya cuman perkembangannya setelah kita merdeka sekian tahun. Akhirnya saya punya ketertarikan tentang yang namanya kereta api sebagai moda transportasi. Dan ketika itu saya meneliti budaya organisasinya, itu sudah dengan bekal minat pribadi tadi, kan gitu. Nah, itu contoh. Walaupun tidak pernah saya bekerja di kereta api, kan nggak pernah. Tidak ada masalah, tapi paling nggak ada sudah menabung perhatian atau concern terhadap masalah yang mau diteliti itu dari jauh-jauh hari. Sebenarnya sudah tertanam di diri kita, itu sangat membantu. Walaupun itu sebenarnya nggak wajib juga sih. Itu hanya mempermudah sih sebenarnya. Kayak tadi kalau kita di pemasaran tidak berarti kita nggak boleh ngambil topik di luar pemasaran, tapi sebaiknya untuk memudahkan kita bekerja dengan penelitian itu memang topik yang kita geluti sehari-hari lah. Itu D, KD, S-nya solutif. Nah itu juga, ini juga jarang dipikirkan orang bahwa sebenarnya ketika kita masuk ke dunia penelitian, sebenarnya kita sudah harus melatih cara pikir kita untuk bahwa setiap masalah harusnya ada solusi. Hanya bedanya kita harus mencarinya lewat ilmu pengetahuan, lewat prosedur ilmiah, itu aja, prosedur akademik, itu aja bedanya. Tapi jangan kita sampai blank gitu loh, dari awal tuh sebenarnya kita udah harus pikir tahu, kemungkinan gini ya, harusnya kemungkinan gini gitu loh. Kedekatan ini solutif itu apakah itu juga masuk, kalau misal S3 kan ini dituntut masalah soal novelty atau kebaruan dari sebuah penelitian. Ya, kadang-kadang kebaruan itu lahir justru karena solusinya sudah dari awal kita lihat ada sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang ya, cara. Nah, akhirnya kita menggunakan sudut pandang yang baru gitu loh. Karena kita berpikir ini solusinya bukan seperti ini yang sudah terjadi gitu loh. Kayak tadi kereta api tadi, saya dari awal ngelihat problemnya bukan masalah kereta apinya tidak diatur dengan gaya bisnis modern, tapi memang budayanya masih budaya birokratis. Waktu dia perum, perjan, kemudian dia menjadi PT itu tidak terjadi di dalam itu pergeseran budaya. Jadi walaupun dia digembar-gemborkan mengejar untung pun, budaya di dalamnya masih budaya birokratis, budaya yang tidak terlalu peduli sebenarnya dengan keuntungan, dan tidak terlalu penting bagi mereka memuaskan konsumen, kepuasan konsumen kan gitu. Nah, dari awal saya lihat itu sebagai solusi, bahwa perubahan budaya itu solusi. Dan memang kan setelah 2000 kesekian itu, terutama Pak Jonan, itu muncul dia perubahan budaya yang lumayan drastis ya di PT Kereta Api kan gitu. Dan itu membawa banyak perubahan. Nah kemudian nih yang keempat kan terbuka. Maksud dari terbuka itu seperti apa Pak? Iya, KDST ya, T terakhir itu terbuka. Terbuka itu kalau kalau aku sih membayangkannya gini, Cak, bahwa kita harus cukup rendah hati lah, bahwa penelitian kita sehebat apapun itu hanya baru langkah pertama sebenarnya.
untuk mendefinisikan masalah, untuk mendiagnosis masalah. Artinya kita nggak punya ambisi terlalu jauh. Yang penting kita capai itu, bahwa nanti itu akan dikoreksi orang, disempurnakan orang. Itu justru kita harusnya senang, bukan kita merasa kecewa ya. Gitu. Artinya bahwa Ada mental itu, mental keterbukaan itu. jadi artinya bahwa jangan takut jadi seorang peneliti, kan gitu ya Bang ya. Oh iya, iya. Karena ilmu pengetahuan itu bersifat seperti puzzle yang tidak pernah penuh. Di mana masyarakat itu berubah, Iya. maka pendekatannya juga pun harus berubah. Dan Cara mendekati tadi- ilmu pengetahuannya juga berubah, kan gitu. Jadi kita tidak berambisi gila-gilaan umpamanya untuk menyelesaikan semua masalah dengan sekali pukul kan gitu. Semua itu harus memang ya pada kadar dan tempatnya. Ya itu tadi karena Termasuk penelitian. masyarakat ini juga bahkan setiap hari itu berubah, selalu berubah. Iya. Nah, di dalam masyarakatnya berubah, budayanya berubah, secara politiknya berubah, ekonominya juga berubah. Artinya Oleh karena itu ilmu langkah pengetahuan yang momen-momen historis tertentu ketika kita menjadi tokoh perubahan paradigmatik, lompatan paradigmatik, kata siapa? Thomas Kuhn. Itu langka. Tidak usahlah kita berambisi untuk membuat perubahan revolusioner dalam ilmu pengetahuan itu enggak. Itu malah menjadi beban. Di dalam metodologi Bang, di dalam metodologi itu katanya ada hal ini peneliti itu bagaimana ini supaya efisiensi ini, kan gitu, ada efisiensi. Ya, Kan saya gitu. nyebutnya apa itu ekonomi penelitian. Itu sudah lama juga saya pikirkan untuk apa? Bahwa ya sebenarnya dalam melakukan penelitian itu juga kita harus menimbang cost and benefit juga. Maksudnya Manajemen intinya bahwa penelitian, ya. manajemen penelitian itu intinya sebenarnya mengejar kualitas data sebaik-baiknya, setinggi-tingginya dengan biaya semurah-murahnya sebenarnya itu. Biaya ini bisa berarti ekonominya, bisa biaya pikiran, tenaga, bisa semua hal lah yang kita bisa hitung sebagai pengorbanan ya, cost. Nah itu bagaimana caranya supaya itu maksimum lah, supaya itu bisa dengan biaya yang ringan, data yang dapat itu juga bagus. Dan itu butuh apa ya, kecermatan lah istilahnya dalam kita menghitung waktu, biaya, tenaga, dan butuh strategi juga untuk mengelola itu. Terutama yang ketika kita levelnya sudah masuk ke S3 ya, kalau saya amatin ya, itu benar-benar harus cermat dengan itu, karena memang biayanya jadi lumayan membengkak ketika di S3 karena memang studinya benar-benar harus komprehensif toh. Nah ketika dia tidak menghitung itu dan dia lepas-lepas begitu, akhirnya dia dapat data yang tidak terlalu berkualitas padahal sudah mengeluarkan biaya yang besar. Nah itu kita sejauh mungkin dari awal kita berusaha menghindari itu. Intinya begitu. Soal cara ya mungkin setiap orang nanti akan bisa mengembangkan ya di situ. Nah, begini Bang, umpama nih podcast ini kan banyak yang nonton, ya kan gitu. Nah, apakah Bang Daris juga bersedia seandainya ada orang yang konsultasi sama Bang Daris? Ya bisa, penelitian bisa. itu. Konsultasi penelitian emang kan kayak saya sama Catono tuh buka yang namanya Octopus ya, Octopus Institute, walaupun belum resmi lembaga juga. Tapi memang tujuan kita bikin lembaga yang namanya Octopus itu ya untuk itu ya. Tujuan kita kan memang untuk menyediakan ruang, mewadahi kalau ada yang punya masalah penelitian ya bisa dikonsultasikan. Kalaupun problem teknis di lapangan ya dia bisa, kalau perlu kita bantu di penelitiannya boleh gitu. Dampingan kan. gitu ya. Pendampingan ya bisa gitu. Okay. Tapi itu hanya apa istilahnya ya. Sebenarnya itu bagi saya sih nggak terlalu ini juga gitu loh. Nggak terlalu jadi fokus juga. Yang jelas tadi ya bahwa yang penting dipahami oleh para pendengar kita ini, para viewer subscriber kita itu, kalau memang lagi melakukan penelitian coba cermati itu deh, KDST sama ekonomi penelitian itu dua komponen ini ya. Itu menjadi kunci banget gitu. Kuncinya itu adalah KDST, K-nya konkret bahwa penelitian yang ini sebuah permasalahan yang harus diteliti. Jadi pemecahannya ya, terus kemudian bagaimana solusinya kan gitu.
Terus D-nya adalah Dekat, dekat. ya. Bagaimana kedekatan seorang peneliti dengan objek yang dia teliti. Ya. Yang T-nya, ini S-nya ini adalah solutif, yang tujuannya adalah untuk menemukan solusi dan sebuah kebaruannya. Ya, sekaligus novel. Sekaligus novelty. Yang keempat, ini adalah T-nya adalah terbuka, karena ilmu pengetahuan itu terbuka, tidak ada yang namanya sempurna. Karena setiap gerak hidup masyarakat itu selalu berubah. Iya, makanya ada satu pepatah tuh kan. Skripsi, tesis, disertasi yang baik itu yang selesai. Oke teman-teman. Jadi bukan yang unggul atau apa, yang selesai. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan like, follow. share, ya, supaya konten Komen ini juga bisa boleh. bermanfaat Ya. bagi generasi bangsa. Terima kasih. Ya.